Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikriansyah, mahasiswa semester 1 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang saya dapat, yaitu yang berjudul Pengertian Aksiologi, Aspek, Fungsi, dan Contohnya dari website dosensosiologi.com. Materi yang akan saya bahas di sini ada 4, yaitu yang pertama pengertian aksiologi, aspek aksiologi, bagian dan fungsi aksiologi, dan contoh aksiologi. Berikut mulai dari pengertian aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani aksios, nilai, logos, ilmu, yang dalam teoritis nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan atau nilai dalam arti terluas dari istilah-istilah ini. Gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi. Para aksiolog berusaha untuk mencirikan gagasan nilai secara umum, di mana nilai moral hanyalah satu spesies. Mereka membantah atau dengan perbedaan mencolok di antara mereka, melawan Kant, bahwa kebaikan tidak secara eksklusif berasal dari kemauan, tetapi ada dalam hierarki objektif. Mereka menekankan sejauh mana melalui emosi dan perasaan manusia menemukan nilai-nilai. Gagasan tentang tindakan benar dipahami secara turunan dalam istilah nilai-nilai yang diungkapkan emosi. Buku Ralph Barton Perry, General Theory of Value, 1926, disebut sebagai magnum opus dari pendekatan baru tentang nilai. Ia berteori nilai adalah objek apapun yang diminati. Belakangan dia menjelajahi 8 alam. Nilai, moralitas, agama, seni, sains, ekonomi, politik, hukum, dan adat istiadat. Aksiologi adalah salah satu cabang studi ilmu filsafat yang mempertimbangkan hakikat nilai dan benda-benda apa saja yang memiliki nilai. Secara luas, para aksiolog mementingkan segala bentuk nilai, termasuk nilai estetika, nilai etika, dan nilai epistemik. Dalam arti sempit, para aksiolog prihatin dengan apa yang secara intrinsik berharga atau bernilai, apa yang diinginkan demi kepentingannya sendiri. Semua masalah aksiologis selalu terkait dengan asumsi ontologis dan epistemologis. Sehubungan dengan teori komunikasi manusia, setiap penelitian membuat keputusan dalam proses teoretis yang mencerminkan posisi aksiologisnya. Keputusan aksiologis memandu semua aspek penelitian, termasuk pemilihan topik dan pendekatan yang dilakukan seseorang terhadap metode penelitian sosial yang dilakukan. Berikutnya adalah pengertian aksiologi menurut para ahli. Adapun definisi aksiologi menurut para ahli antara lain, yang pertama ada Katsoff 2004. Pengertian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Yang berikutnya ada Wibisono dalam Surajio 2009. Makna aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika serta moral sebagai dasar normatif, penelitian dan juga panggilan dan juga penerapan ilmu. Yang berikutnya ada Jujun S. Surya Sumantri. Arti aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Berikutnya ada aspek aksiologi. Aspek aksiologis dari filsafat mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai moral dalam kehidupan manusia. Aksiologis memunculkan 2 cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yakni etika dan estetika. Yang pertama ada etika. Etika sosial atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematik, mempertahankan dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Bidang etika bersama dengan estetika menyangkut masalah nilai dan karenanya terdiri dari cabang filsafat yang disebut aksiologi. Etika berusaha menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan jahat, benar dan salah, kebajikan dan keburukan, keadilan dan kejahatan. Sebagai bidang kajian intelektual, filsafat moral berkaitan dengan bidang psikologi moral, etika deskriptif, dan teori nilai. 3 bidang studi utama dalam etika yang diakui saat ini adalah yang pertama ada metaetika, tentang makna teoritis dan acuan proposisi moral, dan bagaimana nilai kebenarannya jika ada dapat ditentukan. Yang kedua ada etika normatif, tentang cara praktis
untuk menentukan suatu tindakan moral. Yang ketiga ada etika terapan, tentang apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Berikutnya ada estetika. Yang kedua, estetika. Nilai estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keindahan dan rasa, serta filsafat seni atau wilayah filsafatnya sendiri yang keluar dari estetika. Ini menguji nilai-nilai subjektif dan sensori emosional atau kadang-kadang disebut penilaian sentimen dan rasa. Estetika meliputi sumber alami dan buatan yang berasal dari pengalaman dan penilaian estetika, mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita terlibat dengan objek atau lingkungan estetika, seperti dalam melihat seni visual, mendengarkan musik, membaca puisi, mengalami permainan, menjelajahi alam, dan sebagainya. Filsafat seni secara khusus mempelajari bagaimana seniman membayangkan, menciptakan, dan menampilkan karya seni, serta bagaimana orang menggunakan, menikmati, dan mengkritik seni mereka. Penjelasan ini berkaitan dengan bagaimana perasaan seseorang tentang seni secara umum, mengapa mereka menyukai beberapa karya seni dan bukan yang lain, dan bagaimana seni dapat mempengaruhi suasana hati atau bahkan keyakinan kita. Berikutnya ada bagian dan fungsi aksiologi. Bagian yang pertama ada bagian aksiologi. Bramel berpendapat bahwa aksiologi bisa dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang yang satu ini melahirkan disiplin khusus yang kita kenal dengan istilah etika. Yang kedua ada aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini menimbulkan atau melahirkan suatu keindahan. Yang ketiga ada socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan atau memunculkan filsafat sosiopolitik. Yang berikutnya ada fungsi aksiologi. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa aksiologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji masalah nilai terutama dalam etika dan estetika. Filsafat ini memberitahu kita tentang yang baik dan yang jahat. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Penjelasan ini membahas nilai dari sudut pandang filosofis. Aksiologi terutama menentukan baik dan buruk bagi individu dan bangsa. Itu menetapkan standar baik dan buruk. Semua kehidupan sosial kita sebagian besar bertumbuh pada cabang filsafat ini. Berikutnya ada contoh aksiologi. Aksiologi lebih dari sekedar menyatakan apa yang berharga atau tidak berharga. Mereka yang belajar di bidang ini mencoba mengemukakan alasan mengapa sesuatu memiliki nilai atau tidak. Misalnya saja sebagai berikut. Norma hukum. Fungsi norma hukum, khususnya jika hukuman mati salah. Mengapa salah? Apakah karena jenis hukuman ini tidak adil? Jika ya, mengapa tidak adil? Jika karena kehidupan manusia memiliki nilai sehingga tidak boleh sengaja diambil oleh manusia lain, lalu apa jika ada yang dapat menyampaikan nilai tersebut? Apakah masyarakat atau budaya memberikan nilai ini? Atau dengan kata lain, adakah cara untuk membumi, yaitu untuk menetapkan prinsip yang tidak dapat diubah yang mendasari alasan tertentu? Klaim nilai kita, ada ketidaksepakatan yang meluas tentang banyak aspek aksiologi, tetapi itu tetap menjadi topik yang menarik dan hidup. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.